Saudara-saudari terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, semoga kita semua dalam keadaan sehat bersama keluarga. Saat ini marilah kita mendengarkan bacaan kitab suci dan renungan harian Kamis 27 Agustus tahun 2020. Bacaan pertama. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang kudus, serta kepada saudara sekalian dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kalian. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kalian, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kalian dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Kristus kalian telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kalian, sehingga kalian tidak kekurangan sesuatu karunia pun, sementara kalian menantikan penampakan Tuhan kita Yesus Kristus. Dia juga akan meneguhkan kalian sampai kesudahannya, sehingga kalian tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab setialah Allah yang telah memanggil kalian kepada persekutuan dengan Putranya Yesus Kristus, Tuhan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada waktu yang tidak kalian duga. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana, yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya, untuk memberi makan kepada mereka pada waktunya? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya itu ketika tuannya datang. Aku berkata kepadamu, sungguh tuan itu akan mengangkat dia menjadi pengawas segala miliknya. Akan tetapi, jika hamba itu jahat dan berkata dalam hatinya, Tuanku tidak datang-datang, lalu ia mulai memukul hamba-hamba lain dan makan minum bersama para pemabuk, maka tuan hamba itu akan datang pada hari yang tidak ia sangka dan pada saat yang tidak ia ketahui. Maka hamba itu akan dibunuhnya dan dibuatnya senasib dengan orang-orang munafik. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, renungan kita di saat ini diberi judul Berjaga-jagalah dan berdoalah. Berbicara tentang saat kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali sebagai hakim, yaitu hari kiamat, tak pernah dapat diduga oleh siapapun. Satu-satunya sikap yang tepat untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali adalah senantiasa berjaga-jaga. Dalam Injil Matius hari ini,
mengajak kita semua untuk terus berjaga-jaga dan untuk terus tekun dan setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus dalam Injil hari ini memberikan gambaran bagaimana harus berjaga-jaga dengan mengatakan, "Berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang." Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pencuri datang waktu malam, pastilah ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kalian selalu siap siaga, sebab Anak Manusia datang pada saat yang tidak kalian duga. Saudara-saudari terkasih, firman dalam Injil hari ini menasihatkan kepada kita agar kita siap siaga kapan saja, di mana saja, dengan catatan jika sewaktu-waktu Anak Manusia itu datang, kita telah siap menyambut kedatangannya. Hal yang perlu kita ingat dalam menantikan kedatangannya adalah mengakui dan menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang lemah. Kita masih membutuhkan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang berkuasa atas kehidupan kita. Karena seringkali kita lengah dan cenderung melupakan kuasa Tuhan. Manusia cenderung sombong dan menganggap Tuhan itu tidak ada karena ia lebih mengandalkan kekuatannya sendiri. Kesombongan seperti ini menjatuhkan manusia jauh dari Sang Pencipta sebagai sumber kasih dan kehidupan. Banyak orang dalam dewasa ini sudah tidak terpengaruh oleh ajaran kebenaran, tetapi lebih memilih pada kemampuan dirinya. Orang yang sombong, selain menjauhkan dirinya dari Allah, sadar ataupun tidak, bahwa makin banyak manusia menjauhkan diri dari Allah yang menyebabkan mereka jatuh ke dalam dosa. Kelemahan manusia seperti ini berpangkal pada penolakannya terhadap kuasa dan rahmat Tuhan. Kita sebagai manusia yang menyadari kelemahan kita, hendaknya senantiasa bekerja sama dengan Tuhan. Dalam arti, kita selalu menyandarkan kehidupan kita kepada rahmat dan kuasa Tuhan, agar kita mampu melawan godaan yang datang dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, untuk melawan godaan, dalam bacaan pertama, Santo Paulus menasihatkan kita agar selalu berpegang pada ajaran Tuhan Yesus, yakni berpegang kepada firman Tuhan. Dengan cara itu, maka kita sementara berusaha untuk melawan godaan yang datang dalam kehidupan kita. Berjaga-jagalah. Demikian tema dari Injil hari ini, yang dimaksudkan untuk mengingatkan kita semua untuk selalu awas dan siap sedia dalam setiap kesempatan, kapan dan di mana saja kita berada. Berjaga-jaga sambil berdoa, karena kehadiran Tuhan di dalam hidup kita menjadikan diri kita selalu mengalami damai sejahtera bersama Tuhan. Saudara-saudari terkasih, pada hari ini sebagai umat Katolik, kita merayakan peringatan wajib Santa Monica. Pribadi Santa Monica mengajarkan kepada kita bagaimana dalam kehidupannya ia selalu berserah dan berpaut kepada Tuhan dalam setiap doa-doa yang dia panjatkan kepada Tuhan. Sekilas kisah hidup tentang Santa Monica. Ketika ia berumur 20 tahun, ia menikah dengan Patricius, seorang pemuda kafir yang mudah naik darah dan sering mabuk.
Berhadapan dengan itu, Santa Monica tetap sabar dan lembut hati. Ia selalu berdoa kepada Tuhan, dan doa-doa Santa Monica serta kesabarannya membuat suami serta ibu mertuanya bertobat menjadi Kristen. Di antara anak-anaknya, Agustinuslah yang paling mencemaskan hatinya. Santa Monica bertahun-tahun berdoa agar Agustinus dapat bertobat. Agustinus yang dikenal sebagai anak yang bandel, namun akibat doa-doa yang selalu dipanjatkan oleh Santa Monica, membuat Agustinus anaknya menjadi bertobat. Agustinus atau Santo Agustinus kemudian dikenal menjadi seorang pujangga gereja yang hebat. Gambaran Santa Monica yang terus berdoa untuk anaknya, yakni Agustinus, menggambarkan akan sikap yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, sehingga Tuhan mengabulkan doa Santa Monica. Terkabulnya doa Santa Monica menjadikan Agustinus seorang anak yang bandel, menjadi anak yang patuh, serta menjadi anak yang baik, bahkan menjadi seorang pujangga gereja yang luar biasa. Oleh karena itu, pelajaran yang bisa kita ambil adalah selalu berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah, sebab kita tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Semoga demikian. Amin.